Di tengah hutan pesisir Sumatera, sebuah kapal uap besar tergeletak jauh dari garis pantai. Namanya Brau, kapal patroli milik pemerintah kolonial yang biasa berlayar di perairan Selat Sunda. Anehnya, kapal ini bukan berada di laut, melainkan terdampar di tengah daratan berhutan. Jaraknya sekitar 3 km dari bibir pantai, jauh melampaui jangkauan gelombang laut normal. Seluruh 28 awak kapal itu tewas di tempat mereka terdampar. Tidak ada satupun badai biasa yang mampu menyeret kapal sejauh dan seganas itu. Yang mendorong kapal ini bukan angin, melainkan dinding air raksasa yang bergerak dengan kekuatan luar biasa. Peristiwa ini terjadi pada akhir Agustus 1883 di kawasan Selat Sunda, Indonesia. Penyebabnya adalah salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat dalam sejarah manusia modern. Letusan itu memicu gelombang tsunami yang menghantam pesisir Jawa dan Sumatera secara bersamaan. Kapal Brau hanyalah satu dari ribuan bukti kekuatan gelombang yang nyaris tidak masuk akal itu. Selat Sunda, yang memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera, berubah menjadi lautan kehancuran dalam hitungan jam. Ratusan desa di sepanjang pesisir kedua pulau ini lenyap bersapu gelombang tanpa sisa berarti. Peristiwa ini terjadi jauh sebelum dunia memiliki sistem peringatan tsunami modern seperti sekarang ini. Warga pesisir saat itu tidak memiliki cara apapun untuk mengetahui bahaya yang sedang mendekat. Inilah kisah gelombang raksasa yang mampu menyeret kapal besar sejauh 3 km ke daratan. Gunung Krakatau, terletak di tengah Selat Sunda, mulai menunjukkan aktivitas vulkanik sejak Mei 1883. Selama berbulan-bulan, gunung ini mengeluarkan asap dan ledakan kecil yang terdengar hingga wilayah sekitarnya. Penduduk setempat sudah terbiasa dengan gemuruh dan getaran ringan yang berasal dari gunung itu. Namun pada 26 dan 27 Agustus, aktivitas ini meningkat drastis menjadi rangkaian letusan besar. Letusan puncak terjadi pada pagi hari 27 Agustus, sekitar pukul 10 waktu setempat. Ledakan ini begitu dahsyat, hingga suaranya terdengar sampai ribuan kilometer jauhnya dari pusat letusan. Sebagian besar tubuh Pulau Krakatau runtuh dan lenyap dalam ledakan katastrofik tersebut. Material vulkanik terlontar tinggi ke atmosfer, menutupi langit dengan abu tebal selama berhari-hari. Ledakan sebesar ini melepaskan energi yang setara dengan ribuan kali bom atom Hiroshima. Namun kehancuran gunung itu sendiri bukanlah bagian paling mematikan dari seluruh rangkaian bencana ini. Bagian paling mematikan justru terjadi setelah gunung itu runtuh ke dalam lautan sekitarnya. Runtuhnya sebagian besar pulau ke laut inilah yang memicu gelombang tsunami paling mematikan. Diperkirakan, sekitar 2/3 wilayah Pulau Krakatau lenyap total dalam rangkaian letusan tersebut. Kapal-kapal yang berlayar di sekitar Selat Sunda saat itu menyaksikan langsung fenomena mengerikan ini. Langit berubah gelap gulita di siang hari, tertutup abu vulkanik yang menyelimuti seluruh kawasan. Beberapa laporan menyebut, kegelapan ini bertahan hingga 2 hari penuh di sekitar lokasi letusan. Abu vulkanik dari letusan ini bahkan tersebar hingga mempengaruhi warna langit senja di Eropa selama berbulan-bulan. Para ilmuwan modern masih mempelajari mekanisme pasti di balik lahirnya gelombang tsunami dahsyat ini. Salah satu teori utama menyebut runtuhnya kaldera gunung ke dalam laut sebagai pemicu utama. Ketika sebagian besar tubuh gunung runtuh, air laut mengisi kekosongan itu dengan sangat cepat. Pergerakan air yang tiba-tiba dan masif inilah yang menciptakan gelombang tsunami raksasa pertama. Teori lain menyebut aliran piroklastik panas yang masuk ke laut turut memicu gelombang tambahan. Aliran material vulkanik panas yang menghantam air laut menciptakan ledakan uap dahsyat secara mendadak. Kombinasi kedua mekanisme ini kemungkinan besar bekerja bersamaan, memperkuat kekuatan gelombang yang dihasilkan. Gelombang yang tercipta bergerak menyebar ke segala arah dengan kecepatan sangat tinggi. Di beberapa titik pengukuran,
tinggi gelombang tsunami ini diperkirakan mencapai lebih dari 30 meter. Kecepatan gelombang di laut terbuka diperkirakan mencapai ratusan kilometer per jam pada awalnya. Ketika mendekati pantai dangkal, gelombang ini melambat, namun energinya justru terkumpul semakin besar. Warga di pesisir Jawa dan Sumatera sama sekali tidak memiliki waktu untuk menyelamatkan diri. Sebagian dari mereka baru menyadari bahaya ketika air laut mulai surut secara tiba-tiba. Namun, waktu yang tersisa antara surutnya air dan datangnya gelombang sangat singkat malam itu. Beberapa saksi mata yang selamat menceritakan suara gemuruh dahsyat sebelum gelombang benar-benar tiba di daratan. Suara itu digambarkan seperti ribuan guntur yang menyatu menjadi satu gelombang bunyi yang menakutkan. Bagi mereka yang berhasil lari ke dataran tinggi dalam waktu singkat, kesempatan selamat masih terbuka. Namun, bagi ribuan orang lain yang tinggal di dataran rendah, waktu itu sudah terlalu terlambat. Kota-kota pesisir seperti Anyer dan Merak berada paling dekat dengan pusat letusan Krakatau. Kedua kota ini praktis tersapu habis oleh gelombang tsunami yang datang tanpa peringatan sama sekali. Bangunan-bangunan di sepanjang pantai hancur total dalam hitungan menit setelah gelombang pertama tiba. Mercusuar tua di Anyer, salah satu bangunan paling kokoh saat itu, ikut runtuh oleh hantaman gelombang. Ribuan penduduk yang tinggal di sepanjang pesisir kehilangan nyawa dalam waktu yang sangat singkat. Selain kapal Brow, banyak kapal lain juga terseret jauh ke daratan oleh kekuatan gelombang. Beberapa kapal kecil bahkan ditemukan tersangkut di pucuk pohon atau atap rumah penduduk. Gelombang ini menghantam lebih dari 165 desa di sepanjang Selat Sunda. Total korban jiwa akibat letusan dan tsunami ini diperkirakan mencapai lebih dari 36.000 orang. Sebagian besar korban tewas bukan karena letusan gunung, melainkan karena hantaman gelombang tsunami itu sendiri. Dampak gelombang bahkan tercatat sampai ke pantai selatan Afrika, ribuan kilometer dari Krakatau. Alat pengukur pasang surut di berbagai belahan dunia mencatat anomali gelombang akibat peristiwa ini. Wilayah Teluk Betong, kini dikenal sebagai Bandar Lampung, juga mengalami kehancuran parah akibat gelombang ini. Pelabuhan dan permukiman di sekitar teluk tersebut hancur total dalam waktu yang sangat singkat. Banyak keluarga kehilangan seluruh anggota keluarganya dalam satu malam yang sama secara bersamaan. Bantuan dari pemerintah kolonial saat itu datang sangat lambat karena kerusakan infrastruktur yang parah. Jalan-jalan penghubung antar wilayah hancur, membuat proses evakuasi dan bantuan berlangsung sangat sulit. Kapal-kapal penyelamat baru bisa mencapai lokasi terparah beberapa hari setelah bencana pertama kali terjadi. Ketika bantuan akhirnya tiba, sebagian besar korban yang selamat sudah kehilangan tempat tinggal sepenuhnya. Salah satu klaim populer menyebut tinggi gelombang tsunami ini mencapai lebih dari 40 meter. Angka ini berasal dari beberapa laporan kolonial yang ditulis segera setelah bencana terjadi. Penelitian modern menunjukkan angka ini kemungkinan sedikit dibesar-besarkan dibanding pengukuran ilmiah yang lebih akurat. Sebagian besar bukti lapangan menunjukkan tinggi gelombang berkisar antara 20 sampai 30 meter. Meski begitu, angka ini tetap menjadikannya salah satu tsunami tertinggi yang pernah tercatat sejarah. Klaim lain menyebutkan seluruh Pulau Krakatau lenyap total akibat letusan dahsyat ini. Faktanya, sebagian kecil pulau masih tersisa setelah letusan besar tersebut mereda sepenuhnya. Sisa kaldera inilah yang kelak menjadi cikal bakal munculnya gunung baru di lokasi yang sama. Perdebatan lain menyangkut jumlah pasti korban jiwa yang berbeda-beda di berbagai sumber sejarah. Catatan kolonial Belanda mencatat sekitar 36.000 korban jiwa secara resmi. Beberapa sejarawan modern menduga angka sebenarnya bisa jadi lebih tinggi dari catatan resmi tersebut. Banyak korban di desa-desa terpencil kemungkinan besar tidak pernah tercatat dalam laporan kolonial. Terlepas dari perdebatan angka pasti, skala kehancuran akibat gelombang ini tidak pernah diragukan.
Klaim lain menyebut letusan ini sebagai suara terkeras dalam sejarah manusia, terdengar hingga Australia. Klaim ini sudah terverifikasi lewat catatan tekanan udara di berbagai stasiun pengukuran dunia saat itu. Namun sebagian orang keliru mengaitkan klaim suara terkeras ini langsung dengan tinggi gelombang tsunami. Padahal kedua fenomena ini, suara ledakan dan tinggi gelombang, sebenarnya diukur dengan metode yang berbeda. Kekeliruan semacam ini sering muncul karena kedua peristiwa terjadi hampir bersamaan pada hari yang sama. 44 tahun setelah letusan besar itu, aktivitas vulkanik kembali muncul di lokasi yang sama. Pada 1927, sebuah gunung baru mulai terbentuk dari dasar kaldera yang ditinggalkan letusan sebelumnya. Gunung ini kemudian dinamai Anak Krakatau, tumbuh perlahan dari sisa-sisa letusan dahsyat masa lalu. Anak Krakatau terus tumbuh aktif hingga hari ini, sesekali meletus dalam skala yang lebih kecil. Pada 2018, sebagian tubuh Anak Krakatau kembali runtuh ke laut, memicu tsunami di Selat Sunda. Peristiwa ini membuktikan bahwa mekanisme yang sama masih bisa terjadi di kawasan itu. Bencana Krakatau 1883 menjadi salah satu pelajaran paling penting dalam sejarah mitigasi bencana dunia. Peristiwa ini mendorong ilmuwan mulai mempelajari secara serius hubungan antara letusan gunung dan tsunami. Studi tentang Krakatau turut membentuk dasar pemahaman modern tentang gelombang tsunami vulkanik hingga sekarang. Indonesia kini memiliki jaringan pemantauan gunung berapi yang jauh lebih canggih dibanding masa kolonial dulu. Sensor seismik dan alat pemantau gas dipasang di sekitar Anak Krakatau untuk mendeteksi perubahan aktivitas. Meski begitu, letusan tahun 2018 menunjukkan bahwa ancaman tsunami vulkanik masih sulit diprediksi sepenuhnya. Kisah kapal Brough yang terdampar 3 km ke daratan tetap menjadi pengingat kekuatan alam. Sisa lambung kapal itu sempat bertahan di lokasi terdamparnya selama puluhan tahun setelah bencana. Hari ini, gelombang raksasa yang pernah menyeret kapal itu telah menjadi bagian dari sejarah dunia. Namun ancaman serupa tetap mengintai di bawah permukaan laut yang tenang di sekitar Selat Sunda. Ilmuwan terus memantau Anak Krakatau secara berkala, mewaspadai kemungkinan keruntuhan besar seperti yang terjadi pada 2018. Penduduk pesisir modern kini dibekali pengetahuan dasar tentang tanda-tanda alam sebelum tsunami tiba. Pelajaran dari Krakatau 1883 tetap relevan, mengingatkan bahwa gunung berapi dan laut selalu saling terhubung. Kisah kapal yang terdampar 3 km dari laut akan terus dikenang sebagai simbol kekuatan alam.